Makanya Allah katakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka siapapun di antara kalian, wahai kaum muslimin umat Muhammad, ternyata kalian ini menjadikan mereka kekasih kalian, menjadikan mereka kalian jadikan pemimpin-pemimpin kalian, ya, maka kalian berarti termasuk mereka. Orang-orang yang menyatakan bahwa kita nggak apa-apa, ya, termasuk apa? Mengatakan ucapan selamat ini, selamat itu. Bukan berarti kita ini ngajak musuhan sama orang-orang kafir, tidak. Tapi ini masalah akidah. Antum ingat kepada surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun sampai Allah ulang-ulang. Dan itu bentuk ketegasan. Ketika mereka orang-orang kafir Quraisy sudah tidak sanggup membendung dakwah tauhid. Rasulullah SAW ditawari kekuasaan, Rasul ditawari harta, Rasul ditawari wanita-wanita yang cantik. Buat Rasulullah, tidak ada. Hari ini. Jadi jangan kemudian alasan politik antum mengucapkan itu. Jadi kalau jangan ngajari umat Islam ini toleransi. Toleransi orang Islam ini 200%, bukan 100%. Jadi dianggap umat Islam tidak toleransi dan yang lainnya. Perhatikan, Allah tidak melarang kalian, ya, melarang kalian untuk berbuat apa? Baik. Kita balasi kebaikan mereka. Kita adil kepada mereka. Tidak ada pemerintahan muslimin kemudian zalim kepada orang-orang yang selain muslimin. Tidak pernah ada. Bagaimana di masa Khulafaur Rasyidin? Ya? Jadi Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka, kalian kemudian mukafa'ah balasi kebaikan mereka, kalian adil kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sungguh telah ada pada kalian wahai orang beriman suri teladan yang baik di dalam diri Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Idz qalu, ingatlah ketika mereka, berarti Ibrahim bersama orang-orang bersama Ibrahim, mereka berkata li qaumihim, kepada kaum mereka, kaum Ibrahim yang dimana Allah utus Ibrahim kepada kaumnya. Dan ketika berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Nah, perhatikan, ini bara', sesungguhnya kami ini siapa? Ya Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengan Ibrahim. Ya. Dan berarti kita juga demikian. Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah sebagai kaum muslimin, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Dan ikutilah kalian millah Ibrahim yang hanif. Dan agama Rasulullah SAW juga hanif, agama tauhid. Ya. Kemudian wa kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim ini termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, berarti kita masuk di dalam ayat ini. Mestinya sikap kita, ya, karena kita jadikan bahwa perintah Allah kita untuk menteladani, menjadikan suri tauladan yang baik untuk Ibrahim dan kaumnya. Bahwa dia mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Nah, ini dari apa ini? Dilanjutkan, kami berlepas diri kalian, berarti kami sudah tidak tidak ikut membantu, tidak ikut menolong, ya, tidak ikut bersyirikat, itu intinya. Ya, kemudian apa? Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami pula berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami pun mengingkari kepada kalian. Ini perhatikan sikapnya, kami ingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan sudah nampak dan jelas antara kami dengan kalian, maka di sana adanya permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Kebencian, ya, dan permusuhan ini disebabkan apa? Karena memang mereka beribadah menyembah kepada selain Allah. Itu
Maka hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu beriman kepada Allah saja. Baru kami tidak akan berlepas diri, kami pun akan berloyalitas kepada kalian. Sebenarnya tadi di awal yang saya sampaikan dalam apa yang diucapkan oleh apa yang dinasihatkan dan difatkan oleh Syekh Fauzan Abdul Fauzan Habibullah Ta'ala. Dan bagaimana Allah Tabaraka Ta'ala pula memerintahkan kita untuk apa? Berloyalitas kepada ahlu tauhid, tulus kepada ahlu tauhid, dan kemudian apa? Kita mencintai mereka, membantu mereka, menolong mereka, simpati kepada mereka, peduli kepada mereka, bahkan kemudian kita empati di dalam ketika mereka ada hal-hal yang memang perlu kita bantu. Tapi terhadap orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, maka kita apa? Memiliki sikap bara, itu al-adawah wal baghdha, yakni permusuhan dan kebencian, selama-lamanya. Ya, sampai mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Allah juga berfirman tentang agama Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan Yahudi wan Nasara aulia. Aulia di sini maksudnya itu dijadikan apa? Wali. Karena makna wali itu bisa kekasih. Wali itu bisa menjadi teman dekat, sahabat. Istilah apa? Dekat. Bisa pula dimaknakan dia dijadikan pemimpin. Nah ini masuk. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Yahudi dan Nasrani itu sebagian mereka dengan ya memang wali mereka, loyalitas mereka ya kepada sebagian mereka. Yang tidak mungkin kan bahwa muslimin harus loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak mungkin. Makanya Allah katakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Maka siapapun di antara kalian, wahai kaum muslimin umat Muhammad, ternyata kalian ini menjadikan mereka kekasih kalian, menjadikan mereka kalian jadikan pemimpin-pemimpin kalian, ya, maka kalian berarti termasuk mereka. Nah, kita diposisikan apa? Termasuk mereka, bagian dari mereka. Kenapa? Karena kita loyal kepada mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Berarti orang-orang yang berloyalitas, orang-orang yang berwala kepada selain kaum muslimin, baik Yahudi dan Nasara ataupun kaum musyrikin, maka berarti mereka termasuk zalim, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mestinya loyalitas mereka kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin. Justru kenapa mereka justru loyal kepada siapa? Yahudi dan Nasara dan kaum musyrikin. Dan ayat ini tentang pengharaman kita loyalitas kepada ahlul kitab secara khusus. Al-Maidah ayat berapa? 51. Adapun pada Al-Mumtahanah ayat pertama, maka ini adalah pengharaman loyalitas kita kepada kufar umuman. Mana ayatnya? Al-Mumtahanah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sekali-kali menjadikan musuhku. Allah mengatakan musuh Allah. Apa musuh Allah? Ya orang-orang yang mereka menyekutukan Allah. Orang-orang yang membenci agama Allah. Orang-orang yang mengadakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ahlu syirik. Itu juga musuhnya Allah. Termasuk Yahudi dan Nasara secara khusus. Demikian pula secara umum. Siapa yang Allah katakan la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya? Ya berarti orang-orang yang memang mereka mestinya muslimin, mukmin, yang memang mereka mestinya beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah, justru sebaliknya. Mereka menjadikan yakni tamathil, ya, jadi sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah. Maka Allah katakan musuh. Ya. Dan musuh kalian juga menjadi apa? Aulia. Ya.
aulia sama. Karena kalau bahasa tentang kalimat dengan wali, jamaknya aulia, memang bisa dikatakan sebagai kasih Allah, bisa menjadi kekasih kita, teman dekat kita, dan pemimpin-pemimpin kita. Bahkan Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan kaum mukminin loyalitas kepada orang-orang kafir, walaupun dia keluarga dekat secara nasab. Tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, tentang masalah keyakinan, maka harus ada sikap yang tegas. Mungkin ada dalam sebuah keluarga, ya, yang mungkin masih belum Islam, belum mukmin. Mungkin dia masih memegang agama yang dahulu, Yahudi wa Nasara, atau mungkin dia masih beriman dengan keimanan yang memang jahiliyah, ya, sebagaimana apa? Masih beragama nenek moyang dan semisalnya. Walaupun dia mungkin ibunya, walaupun mungkin dia kakaknya, walaupun dia bapaknya, atau mungkin orang tua yang masih agamanya apa? Yang nisbatnya kepada kitab Dharma Kandel, Katiloco, yang namanya apa? Istilahnya agama kepercayaan, keyakinan itu, ya tetap harus punya sikap tegas. Ya, masih. Dan termasuk ini pula kepada orang-orang yang orang tua kita yang tidak sholat, harus tegas sikapnya. Jangan didiamkan, harus dinasihati. Ya, bukan main-main. Masalah sholat, lebih-lebih orang tua yang ibadahnya setiap pagi ngadep ke timur, ya, kalau sore ngadep ke barat, namanya kan berarti menyembah matahari. Ada, bukan tidak ada, masih ada. Maka ini perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. At-Taubah ayat 23. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara laki-laki kalian sebagai apa? Kekasih-kekasih kalian. Ingat, dikatakan sebagai wali, dikatakan sebagai aulia, ini berarti memang teman dekat. Yang di sana ada konsekuensi sebagai kaum mukmin dengan mukmin apa? Bahwa al-muslimu lil muslimin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Atau kal jasadi wahid. Kalau mukmin satu semen bagian satu tubuh atau bagian satu bangunan. Itu namanya loyalitas. Berarti apa? Kalau satu tubuh ada satu anggota yang sakit, maka semuanya ikut sakit. Kan seperti itu mukmin. Nah, ini yang dimaknakan seperti itu. Ya, wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudara laki kalian sebagai apa? Kekasih-kekasih kalian. Artinya apa? Kita diamkan dia, kita membenarkan mungkin keyakinan dia, ya. Kita ini khusus mungkin membenarkan apa? Pendapat dia, atau mungkin kita ikut rembuk, ya, ikut rembukan, ikut merayakan apa yang menjadi keyakinan dia. Nah, ini termasuk namanya loyal itu, ya. Ini istahabbul kufra, jika mereka itu mencintai kekafiran, alal iman, di atas iman. Jelas? Nah, ini sikapnya. Jadi kalau sampai di sana terjadi kekufuran dan kemudian mereka membenci keimanan, maka sikap kita tidak boleh menjadikan apa? Bapak-bapak kita dan saudara-saudara laki-laki kita aulia. Walaupun mungkin istri kita. Jadi kalau sampai istrinya tidak sholat, nah, ini sudah, jangan lama-lama dipelihara. Iya, ini perlu diperhatikan. Istri tidak sholat, dinasihati bolak-balik, sudah tidak. Terus mau apa kalau istrinya sudah kafir? Iya, cepat mati aja ya. Sebegitu namanya hati yang punya Allah, sudah doakan yang lainnya. Dan kita harus tegas, harus punya sikap tegas. Kalau perlu di ultimatum, sholat masalahnya. Kalau kemudian istri belum pakai jilbab, belum pakai kerudung, beda urusannya. Masih pelan-pelan. Ini kan bentuk berbeda, kemaksiatan yang berbeda dengan ketika mereka tadi bersama. Atau kemudian istri kita apa? Justru tadi masih suka, ya mungkin bikin sesajen dan semisalnya, masih ngikuti apa? Ya warisan lama, kan begitu. Nah, ini sudah harus ada peringatan, warning ya.
Jadi seperti itu. Baik, jika mereka apa? Mencintai apa? Kekufuran di atas keimanan. Dan barang siapa berwala di antara kalian kepada mereka, faulaika humul zalimun, maka berarti kalian itu orang yang zalim. Kenapa? Karena nggak mungkin. Jadi seperti itu. Dan kemudian jangan disangka di Saudi itu tidak ada model-model yang kalau kita ini di hari-hari ini di media sosial, ya, orang-orang yang menyatakan bahwa kita nggak apa-apa, ya, termasuk apa, mengatakan ucapan selamat ini, selamat itu, ya, tidak selamat jadinya, ya kan? Tidak selamat dia itu. Bolehnya mengucapkan selamat ini, selamat itu, ya, selamat dari raya ini, selamat apalah hadiah yang mereka yang naam bukan kalimat yakni kaum muslimin, maka ini justru mereka tidak selamat. Ya. Maka beliau menyebutkan waqad jahila katsirun minan nas hadzal asl al-'azim. Tapi sungguh telah banyak di antara mayoritas manusia mereka jahil tentang fondasi yang sangat agung. Ini kata beliau. Hatta laqad sami'tu ba'd al-muntasibin ila al-'ilm wa ad-da'wah fi idha'ati arabiyyah yaqulu 'an an-nasara innahum ikhwanana. Subhanallah. Jadi bahkan kata Syekh Fauzan, sungguh kami telah mendengar di sebagian orang menisbatkan dia seorang berilmu, bahkan dia seorang dai di radio-radio berbahasa Arab. Nah, coba di sana terjadi, ya. Dan sebagaimana pemahaman akidah Ikhwanul Muslimin, termasuk ya Mufti Qatar Yusuf Al-Qaradawi yang dikenalkan doktornya, ya, muftinya Qatar, itu menyatakan bahwa innan nasara wal yahud innahum ikhwanana. Mereka itu saudara kita juga. Yang kan itu. Ini namanya apa? Wahdatul adyan. Ingin menyatukan agama. Kenapa? Agama mereka kan juga kitabnya samawi, katanya. Subhanallah. Kira-kira antum melihat profesor doktornya muftinya apa melihat apa ini? Jadi antum jangan lihat istilahnya mungkin ketua MUI saja boleh mengucapkan Natal misalkan, mengucapkan hari raya ini dan itu. Antum melihat yang mana? Antum melihat MUI-nya, antum melihat doktornya, antum melihat kebenarannya. Mestinya begitu. Jadi antum jangan kemudian terkecoh dengan yang bicara ini Masya Allah ini dai kondang. Ada urusan dai kondang, ya. Jadi antum tidak bisa pakai hujah. Jadi seperti ini penting. Baik, kenapa? Jadi bahwa kebenaran itu bukan diukur kepada seseorang, dia ini demikian, dia tenar, dia terkenal, tapi kebenaran yang diukur. Ya, maka oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib memberikan apa? Kepada kita sebuah patokan, mizan di dalam mengenali kebenaran. Ya Harith, la al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. Bahwa kebenaran tidak dilihat oleh seseorang. Ingat. Tapi apa? Ketika mereka menegakkan hujjah, maka itulah kebenaran. Tapi kalau kemudian tetap hujjah berarti apa? Ya qala Allah qala Rasul. Ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi wa ya laha min kalimatin khatirah, kata beliau. Alangkah ini sungguh sangat berbahaya dari kalimat-kalimat yang khatirah, kalimat yang berbahaya. Khatir. Ingat, ini kalimat bahaya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita apa? Loyalitas kepada orang kafir yang memusuhi akidah Islamiyah. Bahkan kita wajib mestinya apa? Kita wala kepada kaum ini dan mencintai mereka. Ayat-ayatnya disebutkan oleh Allah seperti dalam surah Al-Maidah 55, pada surah Al-Fatah ayat 29, Al-Hujurat ayat 10 dan yang lainnya. Ya, dan saya memberikan contoh salah satu, jangan dianggap enteng. Di antara hal-hal yang sebentar lagi terjadi, dan itu hampir setiap tahun harus diingatkan. Karena kadang-kadang pertemanan, kadang-kadang kita ada bisnis dan yang lainnya, karena dalil yang tidak enak dan tidak enak. Kok antum tidak enak sama manusia? Kenapa antum tidak enak sama Allah dan Rasulnya? Mestinya begitu. Jadi jangan antum ingin mencari apa istilahnya, mencari kesenangan, mencari ridha manusia, tapi antum dibenci sama Allah. Antum mana yang mau pilih? Ya? Dan itu bukan main-main. Kalau antum sampai kemudian seperti kemudian takdir Allah ajal antum datang,
Terus apa yang bisa menolong antum? Salah satunya hal-hal yang bentuk seseorang itu loyal kepada orang-orang kafir dan semisalnya adalah musyarikatihim fi ayatihim au musa'adatihim fi iqamatihim au tahni'atihim bi munasibatiha au huduri iqamatiha. Di antara bentuk orang disebut loyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin, mereka apa? Bersama-sama, ya, apa namanya, ikut membaur, ya, peduli, bahkan di dalam hari raya mereka apa? Ikut bagaimana menjadi panitia Natalan, ya, panitia apalagi. Jadi seperti itu. Atau kalau tidak begitu, dia mengucapkan tahniah, ucapan selamat. Nah, jelas yang memang sesuai dengan perayaan mereka, atau dia hadir di perayaan itu. Nah, ini jelas. Jadi ini disebut apa? Antum berarti loyalitas. Ya. Dan ini perkara yang sangat besar yang tidak diketahui secara akidah, dianggap enteng, dianggap sebagai apa? Kalau bahasanya orang dai yang tenar itu hablullah wa hablun nas katanya. Ini kan hubungan Allah dan hubungan manusia harus seimbang. La haula wala quwwata. Anda bukan syubhat. Ya. Memang kalau kita bicara bukan berarti kita ini ngajak musuhan sama orang-orang kafir, tidak. Tapi ini masalah akidah. Antum ingat kepada surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun sampai Allah ulang-ulang. Dan itu bentuk ketegasan ketika mereka orang-orang kafir Quraisy sudah tidak sanggup membendung dakwah tauhid. Rasulullah SAW ditawari kekuasaan, terus ditawari harta, terus ditawari wanita-wanita yang cantik. Kemudian Rasulullah tidak ada. Hari ini, jadi jangan kemudian alasan politik antum mengucapkan itu. Nih, karena antum pingin supaya nanti orang coblos antum, apa antum mengucapkan perayaan mereka? Kenapa ini berarti? Nih, jadi itu tidak. Perhatikan firman Allah surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang mereka tidak menyaksikan az-zur. Apa az-zur? Disebutkan di sana adalah hari raya yang menyelisih akidatul Islam. Ai wa min sifat ibadur rahman annahum la yahduruna a'yadul kafir kuffar. Ini di antara sifat-sifat hamba Allah yang penyayang kaum muslimin, kaum mukminin, sesungguhnya mereka tidak menghadiri hari raya orang kafir. Ingat? Nah, beda ketika kita mendudukkan tentang hubungan kita di dunia, muamalah itu beda. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, kalau antum buka dalam surat Al-Mumtahanah ada ayat 8, perhatikan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kalau jangan ngajari umat Islam ini toleransi. Toleransi orang Islam ini 200%, bukan 100%. Dianggap umat Islam tidak toleransi dan yang lainnya. Perhatikan, Allah tidak melarang kalian, ya, melarang kalian untuk berbuat apa? Baik. Kita balasi kebaikan mereka. Kita adil kepada mereka. Tidak ada pemerintahan muslimin kemudian zalim kepada orang-orang yang selain muslimin. Tidak pernah ada. Bagaimana di masa Khulafaur Rasyidin. Ya? Jadi Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka, kalian kemudian mukafa'ah balasi kebaikan mereka, kalian adil kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Jelas? Allah cinta kepada orang yang adil. Tapi hanya saja Allah melarang kalian, ayat berikutnya 9 Mumtahanah, yakni berbuat adil, ya, kepada siapa? Berbuat baik kepada orang yang memerangi agama kalian dan mengusir kalian dari rumah kalian. Ya, untuk apa? Ya, kalian loyal. Dan barang siapa loyal kepada mereka, faulaika humuz zalimun. Jelas? Karena terjadi di masa Rasulullah, sahabiyah, ibunya masih musyrikah.
Sebagaimana Asma, dan ketika itu ibunya ingin silaturahim, dan dia pun bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini? Maka Nabi mengatakan, maka sambunglah hubungan kalian di dunia. Tetap kita harus baik kepada mereka. Jadi jangan menampakkan kalau kemudian orang yang tauhidnya sudah bagus, kemudian dilihat sangat, jenggotnya panjang, kemudian apa? Nah, celananya congkrang atau cingkrang, jadi dianggap kemudian ngeri begitu. Enggak. Kita justru Masya Allah, kita tunjukkan bagaimana akhlak sebagai seorang ahlu tauhid, ahlu sunnah. Jadi begitu. Dengan harapan kemudian mereka Masya Allah, ternyata tidak apa yang kita lihat secara zahir, tapi ternyata secara batinnya mereka betul-betul rahmah, baik mereka secara muamalah. Tapi masalah akidah, masalah loyalitas, maka ini harus ada tegas. Jadi jangan mau kalau istri kita masih mualaf disuruh bikin canang, dia tidak benar, salah yang nyuruh. Ya enggak? Iya dong, kalau memang dia tahu bagaimana toleransi, tidak maksa. Tak begitu caranya mestinya. Tunjukkan ya bagaimana toleransi yang benar. Kan begitu. Ya enggak? Iya. Adapun kalau yang lain ada masalah. Boleh apa enggak? Mungkin keluarga kita yang sakit, kita ngantar ke rumah sakit. Loh, diperintah boleh, antum silakan. Antum yuk punya mobil. Kalau perlu antum bayari. Doain dia mudah-mudahan sembuh dapat hidayah. Masya Allah. Ini dalam Islam. Jadi jangan salah paham ketika kita tegas menyatakan bagaimana sikap loyal yang benar, bagaimana barak yang benar masalah akidah. Bukan kemudian kita disalahpahami bahwa itu sadis, bahwa itu adalah agama ajaran yang keras. Justru yang lembek-lembek itu yang mestinya justru keras. Ya, yang ikut ini, ikut itu justru yang namanya yang lembek. Ya, itu justru merusak citra Islam. Wallahu ta'ala.